kita sudah sampai menyampaikan tadi bahwa dalam hal petunjuk hudan ini tidak bisa kita bedakan antara kitab suci dengan nabi kita. Tidak bisa kita bedakan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Kenapa? Karena tidak ada sunnah tanpa nabi, tidak ada Al-Quran kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan Al-Quran ini melalui turun kepada nabi, lalu nabi kemudian bertindak sesuai dengan Al-Quran, lalu tindakan perbuatan nabi itu baik yang berkaitan dengan ibadah mahda atau ghair mahda, ibadah vertikal ataupun ibadah horizontal, kita sebut itu dengan sunnah. Nah, kemudian ayat yang mirip dengan ini kita bisa temukan di dalam surat Luqman. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman juga dimulai dengan alif lam mim juga. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam mim tilka ayat. Al-Quran itu isinya adalah ayat-ayat. Jadi kalau di alif lam mim surat Al-Baqarah dikatakan alif lam mim zalikal kitab, yang ditunjuk adalah kitabnya, alkitabnya. Kalau di sini yang ditunjuk adalah ayat-ayatnya. Jadi kumpulan ayat-ayat dibukukan namanya Alkitab. Lalu dikatakan tilka ayatul kitab. Isinya adalah ayat-ayat kitab suci. Al-Hakim yang penuh dengan kebijaksanaan. Berisi tentang hukum-hukum yang datang dari Allah SWT. Hukum kehidupan dan seterusnya. Apa fungsinya? Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Dia adalah hudan petunjuk, warahmatan dan rahmat lil muhsinin untuk orang yang berbuat baik. Kalau di sana dikatakan hudal lil muttaqin. Kalau takwa itu lebih bayangan kita adalah ke atas. Sedangkan kalau muhsin bayangan kita adalah ke samping, berbuat ihsan. Walaupun sebetulnya menurut terminologi Al-Quran hampir sama. Takwa dan ihsan hampir sama. Takwa itu adalah dekat kepada Allah, ihsan itu adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika tidak melihatnya, yakin Allah pasti melihat kita. Ihsan. Nah, di dalam definisi tentang takwa, dikatakan takwa itu adalah, diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Yaitu menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit, ataupun dalam keadaan marah dia mampu menahan amarahnya, lalu kemudian memaafkan orang lain. Itu ciri bertakwa. Jadi ciri bertakwa yang disebutkan dalam surat Al-Imran itu cenderung ke horizontal juga. Jadi uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal qaziminal ghaidh, menahan diri dari amarahnya, emosinya, hawa nafsunya. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ini semuanya adalah horizontal. Nah, di sini dikatakan hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ayat-ayat Al-Quran ini adalah petunjuk dan rahmat lil muhsinin, untuk orang-orang yang ihsan. Bagaimana ciri-ciri orang muhsin ini? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Mirip tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau di sini alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Kalau di surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surat Luqman dikatakan, wa yu'tunaz zakah. Jadi mereka menegakkan salatnya, wa yu'tunaz zakah, menunaikan, mengeluarkan zakatnya, wa hum, dan mereka itu bil akhirati hum yuqinun. Ujungnya sama, yaitu mereka terhadap hari akhirat bukan sekedar beriman, tetapi yakin. Jadi bukan wahum bil akhiratihum yu'minun, tetapi wahum bil akhiratihum yuqinun. Nah, kalau melaksanakan ini apa kata Tuhan? Di ayat 5 juga. Ditutup juga dengan kata tunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sama tadi di ayat 5 surat Al-Baqarah. Ulaika, mereka itulah ala hudan mir rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan. Al-muflihun bisa bermakna di dalamnya untung, bahagia ataupun menang. Nah, siapa yang mempedomani Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai hudan dan kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai rahmat, sebagai pengundang kasih sayang, sebagai penyebab cinta kasih terhadap sesama,
lalu kemudian berbuat baik kepada sesama, lalu kemudian menegakkan salatnya, mengeluarkan zakatnya, kepada akhirat mereka yakin, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ada kata-kata mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang diberikan gelar ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ini, yang tidak terikat pada satu negara manapun, ras manapun, warna kulit manapun, kelompok manapun, tidak terikat kepada mazhab manapun, organisasi ormas manapun, tapi siapa saja di antara mereka, sehingga pandangan kita bisa bersifat universal. Maka seluruh kelompok-kelompok, organisasi-organisasi partai kita dan sebagainya hanyalah merupakan alat saja. Hanyalah merupakan kurikulum yang harus kita lewati saja untuk kemudian sampai kepada penyerahan diri secara total kepada Allah dengan melakukan seperti yang kita katakan tadi, yang dikatakan Allah tadi, yaitu mempedomani Al-Quran, menjadi rahmat pada diri kita. Ingat, dalam Al-Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan kami turunkan, minal Qur'an, dari Al-Quran itu, ma huwa shifa, obat. Obat apa? Di tempat lain dikatakan shifa lima fis sudur, obat buat apa yang ada di dalam dada, di dalam jiwa kita. Shifa, dan apa lagi? Warahmah, dan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Untuk siapa? Untuk lil mu'minin. Kalau tidak ada iman dalam dadanya, la yazidu zalimina illa khasara. Yang bertambah pada dirinya adalah kerugian demi kerugian. Apa sebabnya? Karena tidak, Al-Quran yang mereka baca tidak menimbulkan efek ruhania, tidak menimbulkan efek sosial, tidak menimbulkan efek ubudiyah pada dirinya. Kalau ini sudah terjadi, maka tentu tidak berlaku padanya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita ingin beruntung, kita ingin bahagia, kita ingin menang, maka marilah kita sama-sama belajar terus-menerus Al-Quran. Kita pedomani dengan baik, kita melaksanakannya dengan baik, kita mengamalkannya, maka insya Allah kita akan sampai pada tingkat orang-orang yang Allah sendiri tunjuk. Allah menunjuknya dengan kata-kata ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai di sini episode kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Walafu minkum, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.